Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Guru dalam Proses Pembelajaran, yang beranggotakan saya sendiri Almaiza Fahitiara Bilianada, Anissa Fadilahaya, dan Mbak Soibal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang pertama, persyaratan guru, yang kedua, guru sebagai MA/SLIMDEV, yang ketiga, guru sebagai pendidik, yang keempat, guru sebagai pengajar, yang kelima, guru sebagai pembimbing, yang keenam, guru sebagai tenaga profesional, dan yang ketujuh yaitu guru sebagai pembaharu. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan guru. Menjadi seorang guru merupakan termasuk ke dalam pekerjaan profesional. Maka, untuk menjadi guru, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu seorang guru itu harus memiliki keahlian sebagai guru. Yang kedua, seorang guru itu harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas. Yang ketiga, yaitu guru itu harus memiliki mental yang sehat. Yang keempat, yaitu guru harus memiliki kepribadian yang baik serta terintegrasi. Dan yang kelima, yaitu guru harus berbadan sehat. Yang keenam, yaitu guru adalah manusia berjiwa Pancasila. Dan yang ketujuh adalah guru adalah warga negara yang baik. Menurut pendapat Profesor Dr. Zakiah Darajat beserta kawan-kawannya, menjadi seorang guru itu tidak boleh sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan. Yang pertama yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga itu sehat jasmani, dan yang keempat yaitu berkelakuan baik. Selanjutnya yaitu guru sebagai MA/SLIMDEV. Guru sebagai MA/SLIMDEV merupakan sebuah singkatan dari beberapa istilah, diantaranya yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dinamisator, evaluator, maupun fasilitator. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai edukator. Seorang guru sebagai edukator atau pendidik memiliki peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan pendidikan. Guru atau pendidik merupakan salah satu tokoh yang dijadikan seorang panutan bagi peserta didiknya maupun bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, yaitu manajer. Seorang guru sebagai manajer merencanakan pembelajaran ataupun modul serta merencanakan juga jalannya sebuah pembelajaran. Guru merupakan seseorang yang menyusun segmen waktu kelas yang lebih luang serta lebih lama. Yang ketiga yaitu administrator. Guru akan dihadapkan dengan berbagai macam tugas yang menyangkut dengan kegiatan administrasi tentunya saat di sekolah, seperti mengisi buku presensi peserta didik, buku daftar nilai, dan yang lain sebagainya. Yang keempat yaitu supervisor. Seorang guru sebagai supervisor hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Selanjutnya, yang kelima yaitu leader. Guru sebagai leader di dalam kelas harus bisa menguasai, mengendalikan, serta mengarahkan kelas tersebut menuju ke arah tercapainya tujuan dari pembelajaran yang berkualitas. Yang keenam, inovator. Guru sebagai inovator mempunyai tugas untuk menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini ke dalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh peserta didik. Yang ketujuh yaitu motivator. Seorang guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong peserta didik agar mempunyai semangat dan juga gairah untuk aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu dinamisator. Guru sebagai dinamisator memiliki peran untuk memberikan berbagai macam bentuk dorongan kepada para peserta didiknya dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang kesembilan yaitu evaluator. Guru sebagai evaluator sangat diharapkan dapat menjadi seseorang evaluator yang baik serta jujur, yaitu guru diharapkan mampu untuk memberikan penilaian yang menyentuh ke dalam aspek ekstrinsik maupun aspek intrinsiknya. Yang kesepuluh yaitu fasilitator. Guru sebagai fasilitator hendaknya senantiasa dapat menyediakan berbagai macam layanan fasilitas yang dapat memudahkan jalannya suatu kegiatan pembelajaran pada peserta didik saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan
Dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru sebagai pendidik. Pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja pada peserta didiknya, namun pendidik juga mengajarkan bagaimana sikap moral yang baik kepada peserta didiknya. Tidak hanya mengajarkan, tapi guru juga memberikan contoh yang baik untuk peserta didiknya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru sebagai pendidik. Yang pertama, guru harus menjadikan dirinya sebagai teladan bagi peserta didiknya. Meskipun manusia bukan eh, manusia bukanlah orang yang sempurna, tapi setidaknya di depan peserta didik, seorang pendidik harus bisa memberikan contoh yang baik. Yang kedua, mengenal peserta didiknya. Di sini mengenal bukan hanya mengenal nama seorang peserta didik, tapi mengenal lebih jauh, misalkan sifat dari peserta didik, karakter dari peserta didik tersebut, atau hal lain yang lebih mendalam dari peserta didik tersebut, agar pembelajaran pembelajaran uh, agar pembelajaran lebih mudah. Yang ketiga, memahami berbagai metode penanaman nilai moral yang baik kepada peserta didik. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas. Jadi, seorang pendidik tidak hanya memiliki pengetahuan umum saja, namun pengetahuan-pengetahuan dasar juga harus dimilikinya. Kemudian, peran guru sebagai pengajar. Pengajar di sini yaitu membantu peserta didiknya yang sedang mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Nah, mengajar juga berarti menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Adapun hal-hal yang harus dilakukan guru dalam proses mengajar, yang pertama adalah menggambarkan ilustrasi ajar agar para peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, mendefinisikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami sesuai tingkat peserta didiknya. Yang ketiga, menganalisis, yaitu mempelajari atau menganalisis, membahas satu persatu materi ajar. Yang keempat, mengsintesis, yaitu menghubungkan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Yang kelima, memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang keenam, mendengarkan kesulitan peserta didik. Yang ketujuh, menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik. Yang kedelapan, memberikan pandangan bervariasi. Jadi, ketika guru menjelaskan suatu materi tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang saja, melainkan dari sudut pandang yang bervariasi. Yang kesembilan, menyesuaikan metode ajar dengan kemampuan dan tingkat peserta didik. Jadi tidak semena-mena memberikan metode ajar kepada peserta didik. Yang ke-10, memberikan nada perasaan agar siswa memahami materi ajar lebih mudah. Nada perasaan di sini yaitu menyampaikan sesuatu lebih dengan hati-hati, lebih dengan cermat agar siswa lebih paham. Kemudian, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing memiliki peran untuk merumuskan tujuan secara jelas. Kemudian, guru sebagai pembimbing juga menunjukkan jalan yang baik demi kelancaran kehidupan peserta didik. Perjalanan yang dimaksud di sini bukan perjalanan dari rumah ke sekolah, melainkan perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, maupun spiritual yang lebih kompleks di dalam diri peserta didik. Perilaku membimbing adalah perilaku yang mencakup aspek dari kepribadian yang perlu ditunjukkan seorang pembimbing kepada yang dibimbing. Nah, di sini guru harus memiliki beberapa hal yang untuk membimbing. Yang pertama, empati. Empati dapat merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua, attending, ramah terhadap peserta didiknya. Yang ketiga, mendorong dan memotivasi peserta didik. Yang keempat, menghargai secara positif tanpa syarat. Jadi, semua peserta didik harus dihargai, tidak boleh pilih-pilih peserta didik.
Yang kelima, jujur. Yang keenam, menghormati diri dan hak-haknya. Yang ketujuh, cermat. Yang kedelapan, realistik. Yang kesembilan, cerdas, kreatif, dan menguasai ilmu. Yang kesepuluh, berwawasan religius, psikologis, sosiologis, dan budaya. Dan yang terakhir, terampil dan tegas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai tanggung jawab melatih, mengajar, dan mendidik. Guru mempunyai tugas mendidik yang berarti mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai kehidupan. Nah, mengajar yaitu tugas guru meneruskan dan mengembangkan ilmu teknologi dan pengetahuan. Sedangkan melatih memiliki makna mengembangkan berbagai macam keterampilan pada diri peserta didik itu sendiri. Guru sebagai pembaharu. Guru adalah pelaku dalam perubahan dalam dunia pendidikan. Dalam mengajar, guru membentuk identitasnya sebagai pendidik. Selain mengerjakan tugas sebagai pendidik, guru juga mengajar serta melatih peserta didiknya agar dapat memberikan perubahan pada diri peserta didik tersebut sehingga dapat berguna bagi hidupnya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so beautiful, you and me.